Kalau BBM naik ada yang setuju? Rakyat sudah melarat. Jadi bila BBM dinaikkan dalam kondisi seperti sekarang ini adalah sesuatu yang sangat mendiskriminasi hak rakyat. Kalau sudah tidak kuat, mau gimana lagi? Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa, bagaimana mengenai kenaikan harga ini. Jadi Presiden sudah indikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian. Karena kita harga BBM termurah kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain. Dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita. Pemerintah harus hadir untuk rakyat. Jangan berhitung untung rugi. Pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Sebaiknya hindari pernyataan-pernyataan yang menakut-nakutin rakyat. Setiap kebijakan hendaknya melalui keputusan yang matang dan berorientasi terhadap rakyat. Atas dasar tersebut, kami, fraksi Partai Demokrat, menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi. Kalau Pertalite naik dari 7.650 harga sekarang ini, kemudian naik menjadi harga yang benar adalah 17.100. Saya ingin sampaikan bahwa rakyat kita belum selesai dari masalah pandemi. Sudah muncul berita baru yang tak sedap bahwa pemerintah akan menaikkan harga BBM. Di mana-mana masyarakat sudah mengeluh. Jika pemerintah belum mampu membuat rakyat bahagia, paling tidak cukup tidak dibuat rakyat menderita. Ini kita masih kuat. Dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat memberi subsidi. Kalau sudah tidak kuat, mau gimana lagi? Ya kan? Masalahnya subsidi di APBN itu untuk BBM ya hanya 14,6 triliun kok. Hanya 14,6 triliun? Ya, kan peraturan mengatakan BBM yang disubsidi adalah minyak tanah dan solar. Minyak tanah sudah hampir habis ya, dan solar ini disubsidi hanya Rp1.000. Selebihnya tidak ada istilah subsidi. Nah, jadi apa yang dikatakan Pak Jokowi, dari mana itu angkanya? Tergantung nanti kenaikan berapa nanti solar, berapa Pertalite. Karena bagaimanapun tidak bisa kita pertahankan terus demikian. Jadi tadi mengurangi pressure ke kita karena harga crude oil naik, yang sekarang kebetulan agak turun, itu kita harus siap-siap. Karena subsidi kita kemarin 502 triliun, kita berharap kita bisa tekan ke bawah. Tadi dengan pengurangan tadi mobil-mobil combustion, motor-motor combustion ganti dengan listrik, kemudian B40, menaikkan harga Pertalite yang kita subsidi cukup banyak dengan juga tadi solar. Kami dari fraksi Partai Demokrat mengingatkan, apakah sudah dilakukan kajian terhadap dampak kenaikan harga BBM? Dalam hemat kami, kenaikan harga BBM akan berdampak terhadap kesejahteraan rakyat, terutama rakyat kelas bawah, kelas menengah. Untuk itu, kami meminta agar dilakukan kajian atau dibuka hasil catatan sebelum dinaikkan harga BBM, rakyat sudah mengalami kenaikan harga 9,35%. Kita dari fraksi PKS, Partai PKS menolak kenaikan harga BBM. Ini sangat meresahkan masyarakat. Rakyat sudah pontang-panting. Rakyat sudah melarat. Jadi bila BBM dinaikkan dalam kondisi seperti sekarang ini adalah sesuatu yang sangat mendiskriminasi hak rakyat. Gak boleh. Mainkan hati nurani kita. Tapi harus menjual dengan harga suka-suka pemerintah. Akibatnya Pertamina merugi. Nah, PLN juga begitu, ya. Listrik harusnya A, pemerintah bilang A minus X. Nah, oleh karena itu PLN juga merugi. Nah, dua lembaga ini, dua BUMN ini, Pertamina dan PLN, dijanjikan pemerintah, pokoknya kamu jual aja murah, nanti selisihnya saya bayar belakangan. Itulah dana yang namanya dana kompensasi
Oke. Suka-suka pemerintah itu. Harusnya kan 1 sen pun dana pemerintah itu di dalam APBN ada. Ini tidak ada di dalam APBN, dana kompensasi ini. Pemerintah super tega jika menaikkan harga bahan bakar minyak, BBM, subsidi, di tengah kondisi ekonomi masih dalam masa pemulihan akibat pandemi COVID-19. Presiden jangan cuma mendengar saran kebanyakan menteri yang justru menginginkan pemerintah menaikkan harga BBM, dengarkan juga aspirasi masyarakat yang berkembang saat ini, sebab kalau pemerintah tetap nekat itu sama saja pemerintah super tega dengan rakyatnya. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Demokrat di DPR RI kompak menyatakan menolak rencana pemerintah Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak, BBM. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Sukamta menyatakan alasan pemerintah dalam rencana menaikkan harga BBM salah. Ia pun meminta pemerintah jujur dan tidak menggiring opini publik untuk menyetujui rencana kenaikan harga BBM. Alasan pemerintah bahwa subsidi BBM 2022 sudah mencapai 500 triliun rupiah itu tidak benar. Subsidi energi 2022 sebesar 208,9 triliun rupiah. Itu pun terdiri dari subsidi BBM dan LPG Pertamina 149,4 triliun rupiah serta subsidi listrik 59,6 triliun rupiah. Pemerintah seharusnya jujur, bukan membuat framing utang, kata Sukamta. Ia menegaskan, PKS menolak rencana kenaikan BBM. Menurutnya, permasalahan BBM ibarat bom waktu yang tidak siap dihadapi oleh pemerintah. Sukamta berkata, banyak strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dibandingkan menaikkan harga BBM, seperti mendorong penurunan konsumsi BBM dengan mendorong peningkatan layanan transportasi umum, peningkatan pajak kendaraan mewah, serta mendorong penggunaan mobil listrik. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM merupakan kebijakan paling mudah, padahal masih banyak strategi yang bisa dilakukan, ujarnya. Dia melanjutkan, langkah pemerintah mencabut subsidi tanpa melihat kemampuan masyarakat bawah, yang menggunakan BBM jenis Pertalite untuk transportasi kendaraan bermotor, akan menambah sengsara rakyat di tengah pemulihan kondisi ekonomi pasca pandemi COVID-19. Menurutnya, langkah itu juga berpotensi berdampak pada peningkatan jumlah angka kemiskinan di Indonesia. Terpisah, anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat menyatakan bahwa fraksinya menolak rencana kenaikan harga BBM. Ia menyatakan bahwa fraksinya akan berjuang bersama rakyat yang sedang mengalami kesulitan saat ini. Demokrat bersama rakyat sedang susah, tolak kenaikan BBM, kata Irwan di ruang rapat paripurna DPR, Selasa, tanggal 23 Agustus tahun 2022. Sebelumnya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan keputusan atas rencana kenaikan harga BBM berada di tangan Presiden Joko Widodo. Yang pasti, Luhut menegaskan pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga demi mengurangi beban subsidi. Jokowi juga sudah memberikan sinyal kenaikan harga BBM, namun ia meminta kebijakan itu diputuskan hati-hati karena akan mempengaruhi perekonomian masyarakat. Penekanan Jokowi, jangan sampai kenaikan Pertalite berdampak pada penurunan daya beli, lonjakan inflasi, hingga mengganggu pertumbuhan ekonomi. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak jadi semua harus diputuskan dengan hati-hati dihitung dampaknya jangan sampai menurunkan daya beli, konsumsi rumah tangga, menaikkan inflasi yang bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi semuanya saya suruh menghitung betul sebelum diputuskan, kata Jokowi di Taman Mini Indonesia Indah, tapi sama saja kan Pak, ujung-ujungnya BBM dinaikkan oleh Presiden, ujar fraksi Demokrat, sengsaranya rakyat Indonesia apabila BBM terus naik.